Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ara Luisyawati, NIM 18020010308. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter, Budaya Organisasi, dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dengan dosen Bapak Hermin Endratno, SEMSI, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Latar belakang masalah. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan instansi yang bertanggung jawab mengenai kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan kebijakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi dinas kesehatan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor dinas kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotik, dan sebagainya. Kantor ini berada di Jalan Wiryamadja nomor 4, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rumusan masalah. Secara spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas? Kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas? Yang ketiga, apakah komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas? Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Banyumas. Keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. 1. Bagi peneliti, sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh gaya kepemimpinan otoriter, budaya organisasi, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Kedua, bagi perusahaan, sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, semangat karyawan, dan menentukan kebijakan secara tepat guna mencapai produktivitas kerja perusahaan. Ketiga, bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. B, yaitu manfaat teoritis. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil kebijakan gaya kepemimpinan otoriter, budaya organisasi, dan komunikasi yang baik pada perusahaan atau orang. Landasan teori gaya kepemimpinan otoriter. Menurut Newstorm and Davis tahun 1993, mendefinisikan kepemimpinan otoriter sebagai gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan dan pengambilan keputusan hanya dapat terwujud dalam diri pemimpin seorang diri. Para pemimpin memiliki otoritas tinggi dan memiliki tanggung jawab secara penuh dalam mengendalikan organisasi. Budaya organisasi. Mangkunegara 2005 yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem, keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah, adaptasi eksternal dan internal. Komunikasi. Menurut Sinambela 2012, secara umum
adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Kinerja karyawan. Berdasarkan Hasibuan 2012, kinerja karyawan yaitu suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Hasil penelitian terdahulu. Pertama, Herlinda Maya Kumalasari tahun 2016, pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan otoriter terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja dan stres kerja dalam jurnal Bisnis Manajemen dan Perbankan volume 2 nomor 1 2016 halaman 15-30. Variabel penelitian X1 budaya organisasi, X2 gaya kepemimpinan otoriter, dan Y-nya adalah loyalitas. Hasil, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap loyalitas baik secara langsung dan melalui kepuasan kerja serta stres kerja. Kedua, gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap loyalitas tetapi tidak berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja serta stres kerja karyawan. Kedua yaitu Dimas Okta Ardiansa 2016 dengan judul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Kepuasan Kerja di dalam jurnal Bisnis dan Manajemen volume 3 nomor 1 Januari 2016. X1-nya komunikasi dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Hasil adalah komunikasi efektif antara atasan dan bawahan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Yang ketiga ada Brian Johannes Tampi 2014, gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan dalam jurnal Akta Diurna volume 3 nomor 4 tahun 2014. X1-nya yaitu gaya kepemimpinan, X2 adalah motivasi, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Hasilnya adalah gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, Titin S. 2010, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai SBU Pos Prima dalam jurnal Manajemen volume 3 nomor 2 Mei 2020. X-nya adalah gaya kepemimpinan dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Hasilnya, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 1. H1. Berdasarkan pengaruh positif dan signifikan variabel budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. H2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan. H3. Terdapat pengaruh bahwa gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh signifikan dan akan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Kerangka pemikiran. Gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode kuesioner. Definisi operasional variabel gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan tipe kepemimpinan di mana seorang pemimpin mampu membuat sesuatu keputusan dan kebijakan secara penuh dari dalam dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Indikator. Pertama, penilaian subjektif. Yang kedua adalah pengawasan ketat. Variabel budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Indikator. 1.
kejelasan, kedua, keleluasaan, ketiga, motivasi, dan keempat adalah komitmen. Komunikasi, suatu proses di mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota sebagai organisasi yang berbeda dan bidang berbeda pula. Indikator, ada kerjasama, kedua ada keterbukaan, ketiga empati, dan keempat ada kepositifan. Variabel kinerja karyawan, suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Indikator, yang pertama adalah kesetiaan, kedua adalah prestasi kerja, ketiga tanggung jawab, keempat ketaatan, kelima kejujuran, dan keenam adalah prakarsa. Metode analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang ketiga, uji regresi linear berganda, meliputi uji persamaan regresi linear berganda dan uji determinasi. Dan yang keempat ada uji hipotesis, meliputi uji statistik T dan uji statistik V. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.